jadi penentuan ya. Drafting guys, game terakhir match pertama. Oh, udah kelihatan. Makasih ya. Kenapa tidak dari sekitar 2 game yang lalu ya? Nah kan, langsung aja Ben. Fredrin sama Alpha ya, berarti mungkin mereka mau serap Joy langsung. Ya, atau sudah. Tapi kalau misalkan emang mereka langsung menuju kepada ini ya, pada Joy Dan Hilda dia. kayaknya pick ketiganya udah langsung bisa di-secure roti grill aja sih. Berarti kalau kayak gini Grangernya juga kebuka ya? Kayaknya nggak perlu. Tapi emang matchup yang kurang bagus juga sih Grill sama Joy. Mungkin kalau kondisi kayak gini Joy-nya lebih prior. Alpha. Mungkin mereka pengen aja buat tim Ranger. Iya sih. Cara damage yang besar banget juga dan let's see ya dari Fnatic untuk Philippines. Penentuan banget nih Sangka. Pilihan pertama akan menuju ke arah mana? Iya ini lumayan berat sih. Gue Joy bisa, tapi banyak opsi yang bagus. Joy. 5 kali loh. Joy ya, Joy. Soalnya yang lainnya cuma 3. Cowoknya, iya cowoknya dilupakan ya lawan-lawannya. Sekarang Itu dia jawabannya. untuk menang ini dia strong lane. Kayak lainnya dia bisa cepat clear, bisa bareng tengah juga, bisa langsung ambil. Oh, Hylos. Iya, nggak di band lagi. Dan masih lebih sih. Saya bilang hero favoritnya Kids juga sih. Kids juga. Ya. Apa? Jadi expect untuk Kids kontrolnya bagus. Ya, aku merasa kayak kalau misalkan dilihat dari posisi juga bakal bisa kena zone sih harusnya. Kira-kira Hylos. Sekalipun mungkin akan membawa kayak Valentina tetap bisa kena zone. Kalau betul sekali Ya, flicker. Bentar kalau dena. udah kepake dibuka dulu sepatu udah gak bisa jalan biasanya kayak Aurora, Vexana. Siapa sih nggak terakhir? Gitu ya. Udah kena itu pasti kena sih. Karena kirinya ketutup soalnya. Mereka negonin nah. Wah, Berharap ada Lilia aja. Lilia tuh kuat banget tuh. Kalau banyak yang tinggal rusuh tuh Lilia kuat. Iya kalau lawan Hylos. kreatif banget ya. Loh, dari sekarang ternyata ada Hilda bersama Oh. Eve ternyata. Dan Hayabusa ini dia. Ini kaki sprayer. Hero assassin. Tapi agak nantang ya ngelawan Hilda ini. Iya kalau yang bisa ya. Tapi ya buat nyari jeep Iya. mungkin bisa ya untuk trigger dulu. Setidaknya ada Hylos yang mungkin bisa Bisa nge-cover sebenarnya, sedikit ya. atau bisa kayak cicil-cicil jangan dulu atau mungkin kayak man-mark Hildanya sendiri. Kalau aku malah berpikir ini Hylosnya kayak XP sih. Gara-gara ada Hayabusa kan yang pertama. Jadi Hayabusa itu bakal lepas dari screening out yang bisa dilakukan oleh Hilda karena akan ada plus 1 untuk Hayabusanya ya kan. Ada Hylos di sana. Jadi 3 hero Hylos kita akan saling Hayabusa, Hylos dan Hilda. Akan saling match up 2 lawan 1. Nah permasalahannya adalah Hayabusa titik di sini memang tujuannya untuk bisa nge-burst ke Joy langsung. Sehingga ketika Joy-nya berada di tengah-tengah tim fight, Shadow Kill tetap bakal memberikan damage dengan sangat-sangat burst. Jangan lupa juga ya, ini Hayabusa lawan Joy ini match up yang bagus banget. Kita mengenang lihat Onyx lawan RBL, Kairi bisa solo atau Kairi bisa di solo kill sama Ether itu dia. Itu adalah Hayabusa versus Joy. Tapi ya ini kayaknya juga wajar sih kalau mereka berdua dapat. Ntar ada mobil. Walaupun dari lore ceritanya agak jauh ya. Tapi emang mirip ya. Tapi kalau dari ceritanya agak jauh. Yang satu dari Kadia Riverland. Oke, ada lore-nya. Ada. Mau marksman lagi. Kalau Marksman harusnya bakal tertuju pada hero Oh, lain. oke. Chow ya. Karena masih memungkinkan untuk membawakan Chow dan Layla. Mungkin, Layla. Lawan Hayabusa mungkin enggak dulu sih harusnya. Oh iya. Ya, mentok-mentok. Iya. Jawabannya Marsha. Oh, emang sarap ke Marksman yang jauh. Minim gatal. Tapi kalau mereka Nathan tuh full magic loh. Itu nggak bagus banget. Karena tim Rex Lane. Saya ada Hayabusa juga. Nyari kakak. Early game harus bisa ngangkat. Magicnya juga agak sedikit berat. Bisa di keep up. Kayaknya bakal dapat physical damage buat Kelra. Harusnya. Single siapa? Mana ya? Kan karena benar bocil sampai Clean. Irit kan? Efek sana. yang kawan sampai Lagi ya. Pick yang Malay sebenarnya dekat. masih punya sisi power tambahan biar nanti di X7 Dan masih bisa yang memberikan di termasuk Joy juga tentunya karena Joy sekarang cuma akan didukung dari menjadi anti-slow bukan anti sisi. Ini kalau lasnya beli mobil ini nyaman masih ya gitu bro. Debatin dulu dari tadi ya. Masih berharap Gale Masih kan dulu. lebih ke arah Tigreal guys. Apa itu kan? Jangan ada. Tigreal juga bagus banget dia. Gue lebih suka Tigreal sebenarnya. Buat pegang biarnya langsung. Gacor naon Dan Hilda dia juga. lang. Jadi kalau
berarti akan bergerak kepada lagi dengan kali. Ya, Tigreal choice. Valve bahkan bisa reverse berarti. Oke, kalau Tigreal, last prediction ke arah mana untuk ketiga analis kita hari ini? Gue masih percaya ya. Oke. Kalau Tigreal, Kalau Tigreal, silakan 3-2. apa? Aku lihat Joy. Mungkin itu Jauh banget ya bagian Jungle ya kan. Kita belum melihat Hayabusa sepanjang hari. Berarti tetap yang bisa dalam dibeli sebagai tenaga. Kalau dari draft sih gue suka Alpha, tapi ya F-Top kadang-kadang bisa menang draft gitu loh. Menang ini ya berarti ya. Tapi mas Player masih ya, tahu player, Pak, player. Mekanik player. Ya, tapi game 3-4 mereka bisa kalah. Tapi kan possibility. Jadi yang mana? Iya, karena agak lalu. Kenapa agak galau ya? Dua sakris. Duality yang galau. Duality of man. Oke, dan ya Tigreal sesuai berarti ya untuk predictions dari para analis kali ini kita bakal lihat apakah akan menjadi kemenangan Vulcan atau Fnatic Onyx Philippines. Jadi langsung saja casters, Papua dan juga Aul. Nah, itu dia round yang kelima. Ya. Penentuan siapakah yang akan turun ke lower bracket. Dan siapa yang akan bisa berhadapan dengan Kalian tim nanti Indonesia? kuatin, Oke, tapi mau tidak mau nanti kuatin. kita bekerja di Indonesia. Satu akan lanjut, satu akan turun ke lower bracket. Tapi ya sudahlah, kita fokus dulu ke match yang ini. Ini dia game yang kelima. Yes, match point bukan hanya untuk dari Fnatic Onyx Philippines sekarang, tapi Falcon Esports mampukah mereka melakukan reverse sweep nih? Karena mereka dalam tren yang positif banget. Mereka habis mendapatkan kemenangan 2 game beruntun. Ya. Dan apakah Fnatic Onyx Philippines bisa reset? Karena setelah kemenangan game ketiga, mereka udah bener di makam semua. Betul. 2 game setelahnya mereka emang bermain hajar, habis-habisan tidak dicelah tadi untuk bisa membalikan keadaan lagi untuk Falcon. Tapi Falcon lah yang emang hajar habis-habisan. Jadi langsung saya game yang kelima, pembuktian. Yes, karena match-nya agak sedikit berbeda ya. Kalau kita ngeliat dari tadi nih, kita ngeliat ke arah Suyo, Joy, dan sekarang ada Hayabusa. Bahkan ini adalah pegangan dari Dex sebenarnya. Oke, wes, terlalu berani kah? Benar-benar langsung dihajar habis-habisan. Walah. Waktu yang cukup lama yang dibutuhkan, namun coba lihat ada Khalid lagi round yang kedua. Nggak perjanjian Satu kalau yang ada dengan jalan. dilakukan Brusco sudah mendapatkan lagi Ibu cara pada menekan. Ya harusnya ya, tapi terlalu Dia dulu paling juga agak penggatan berbahaya. kalau Karena nggak mentokan dia loh, tahu sama demam. potensi early game yang bisa Mungkin dibawakan karo sama Falcon Esports. rakanan kemudian aja bodoh burungannya tim Bisa sedikit XP saja di dalam tubuh dari Vexana. mungkin kakanan kemudian Dan sejauh ini memang pressure dipegang sama Fnatic Onyx Philippines ya. Yang Dengan terkonten tembakannya si Kirk, nggak jadi masalah. apa? Hampir saja. yang tak konten Masih sama-sama level tapi 3, ngaco Wendy ke anu akan bergerak lagi lewat kita. Dan kayak ini mid laner dua-duanya bakal menjadi poros utama sih. Karena kita dari tadi berkutat ke arah gold, jungle, tapi Dan Kelra benar-benar diajar habis-habisan satu terakhirnya Kelra masih berusaha bisa cover tersebut satu terakhir. Dan Kelra benar-benar bisa mengkocek. ya Kerla masih bisa Info kabur gawe ya. kang Terus kejaran dari Benny-nya juga. Dan Brusco udah mulai melakukan ada zoning out balasan nih. Buat dari Benny nggak akan leluasa. Sementara dari set Talent Emblemnya juga Warcry ya yang dibawakan untuk Dex-nya bersama Swift dan Temporal Rain yang memang dibawa oleh King Kong. Karena ada beberapa waktu juga kita ngeliat Joy ini ada yang Fury dan Temporal Rain kayaknya masih yang paling banyak digunakan. Dan itu tadi ya, sebagai bawah akan ada wave human yang mungkin tertinggal atau hilang dari Kelra. Sementara sekarang di area Dead Turtle-nya akan comeback lagi sama mendekat karena sekarang didorong secara langsung. Turtle-nya berhasil diamankan dari King Kong, mendapatkan Kidex. Sekarang Royal Big harus pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Iya iya. Ya pertukaran yang menjadi tidak adil harusnya ya dari Kid X Oh, masalahnya nomor itu, ya, naik. nomor dengan turtle yang masih didapetin sama Falcon Bapak Esports mau ikut di tergeser dengan Secret Hammer dan saya tapi bagus banget. Oke, masih aman lagi PX7 undur dari poin kristal. Tetap menghantarkan damage-nya. Yap, one for one situation. untuk Buat dari ngakuin Kelra pun ini harus lebih hati-hati pakai sebenarnya bintang ya. di Secara body. movement ini Kelra unggul loh. Dia bisa ngehindarin serangan dari Benny yang Ya, kita tahu satu berada arah. satu arah. Waduh, dihajar sama Biberi. Berhasil mundur. Dan untung kali ini Outplay berhasil mundur dan gak buru-buru buka flicker loh. Dia cukup dengan rondonya mengenal juga dari damage untuk turretnya membuat dari Ini lemah Brusco buku. yang justru hilang. Wow.
Iya. Misi yang sudah Jangan dilakukan Mbak Linden nah. harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Falcon untuk bisa memenangkan pertempuran ini. Ya lah mungkin Dan mana tuh. keunggulan tipis ya sebenarnya untuk Falcon Esport menjadi angin segar, oke. Oh iya Siap. itu terbaik. Sama jebret ke depan dari Super Prince. Dan sekarang ada Quad Shadow ditabrakin, tapi Dex sepertinya tidak akan bisa selamat karena Dex tertangkap basah dan Brusco selamat. Brusco berhasil keluar dari satu hal yang begitu mengerikan tadi. Yap, dan ditungguin banget ya di mana Quad Shadow terakhirnya dari Dex dibuka ruang manipulation dengan area effect yang sangat-sangat besar. Itu pick up-nya bagus banget. Bagus banget ya dari Brusco-nya sih yang tadi juga buka Raging Sensor. Yep, tepat. Satu predict move ya, Quad Shadow yang emang dia akan kembali lagi ke satu titik itu langsung dihadap. Yep. Selesai. Dan sekarang goldnya udah mulai ditarik lagi nih sama Fnatic dari Filipina. Ini bakal menjadi sebuah penentuan juga siapa yang rotasi lebih duluan nih ke arah gold lane-nya. Siapa yang akan jauh lebih unggul karena Turtle ini berdekatan dengan adanya gold lane di bawah. Oke, sementara sekarang Ricky X jadi orang terdepan untuk bisa colek ke arah dari Turtle-nya. Tapi ada satu lagi Shadow Kill yang sudah dikeluarkan belum bisa menumbangkan ke arah dari Brusco, dan Brusco-nya masih tegak sendirian di bagian depan. Namun tertimpa dengan damage begitu mengerikan. PX7 pun untuk kali ini harus menghilang dengan sangat-sangat cepat karena sekarang pertempuran terus berlanjut. Bahkan King Kong udah mulai masuk dan mungkin didapatkan pula oleh Hilda. Dimana sekarang King Kongnya ada di dalam area pertahanan dimiliki oleh Falcon Esport. Wah ini tim fight-nya terpecah belah ya dan gak berhenti loh. Masih lanjut, Void Crystal. Ada lagi serangan dari Creek yang dilakukan pula. Itu tadi ada yang ngejar ke belakang, ada yang buka implosion Loh, juga. masih sempat loh, karena ada turtle-nya. Tapi Quad Shadow balik lagi menuju ke posisi semula. Ngecek aja. Siapa tahu udah low kan dari turtle-nya. Oh Benny nih. Oke, ada Benny yang diserang habis-habisan, flicker dikeluarkan. Maka tuh sekarang lagi Sensor tadi masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri dari Brusco. Tapi tidak untuk temannya kah? Karena sekarang Kirk-nya masih berjuang, tapi untungnya masih ada reward manipulation dan PX7 di bagian belakang. Benar-benar disamperin oleh King Kong, dinyanyikan sebuah lagu. Dikandangin abis ya dengan adanya manipulation ini PR banget sih. Areanya gede, ngepop iya, ada efek stunnya juga, efek slow iya. Itu terlalu kompleks ya untuk bisa menghadapi dari Super Friends yang susah banget untuk diculik. Jadi tugasnya adalah berarti Dax yang akan bisa mengincar lini belakang. Tapi gimana Dax juga bisa ngincar lini belakang? Kurt-nya aja di depan, Brusco-nya juga siap nahan, bahkan jangan lupakan Quicksand Guard. Itu bisa menelan damage atau ya bertahan lah dari Shadow Kill. Ini adalah impact di mana Brusco bisa mendapatkan tekanan di awal ya. Dengan tadi ada diberikan waktu sedikit oleh Kirk di awal hingga pada akhirnya kayak gini. Brusco bisa terus-terusan pergi ke tempat yang dia inginkan. Iya, zoningnya bebas juga. Bebas banget zoning dari tadi. Mau diinisiasi atau mau dikomit juga dia punya Raging Sandstorm dan Quicksand Guard itu yang bikin diskalkulate. Waduh, Realmic kejauhan kah? Itu masih bisa kembali. Namun sekarang ada King Kong. Hey, Realmic, ada satu lagi. Jonas Pan mau dikeluarkan Revise. Setidaknya untuk kali ini bisa ngedinai dari satu nyanyian yang begitu menyakitkan. Lumayan jauh sebenarnya ya dari Royal Guard-nya untuk berada di samping tubuh dari Fringe Super Fringe. Waduh, Benny dan hilang. Solo kill dengan cukup mudahnya Rhythm of Joy yang berhasil untuk bisa membuat dari Benny pun hilang untuk pertama kalinya. Waduh, Kelra tadi hampir ya crossbow-nya keluar. Namun sekarang ada satu implosion tadi connect karena dua player dan ternyata Kid X malah kehilangan momentumnya. Wow, ini bener-bener dari tadi gak berhenti-henti loh. 5 game pak. Tuh, seru kan Brawl Selton? Seru berantem aja. Kalau kata kasih kan kita yang buat meta. Ya enggak? Seru berantem aja terus. Wah lo gak berhenti-berhenti loh. Ini sampai sekarang juga selalu ada pertukaran. Poke damage, terus maju lagi, mundur lagi. Dan ini bakal menjadi medan peperangan yang cukup besar nih di area Turtle yang ketiga. Satu sama pembagian dari Turtle-nya. Tidak ada perfect Turtle untuk kedua belah tim. Tapi kalau melihat dari power inisiasinya sama-sama bisa dilakukan. Brusco punya Raging Sandstorm, terus juga Kid X punya Implosion. Tinggal siapa nih yang bisa memberikan inisiasi lebih on point. Rocknya sekali maju langsung terkena Law and Order. Tapi Brusco siap untuk lompat dengan satu Raging Sandstorm-nya. Dex masih mencari celah. Tertinggal satu level. Point retribution-nya akan seperti apa? Didorong mengasihkan Hammer. Bahkan dari luar Marvel langsung dikeluarkan pula. Tapi Dex-nya langsung berusaha mendekat ke arah dari Turtle. Tapi kira sudah menghilang. Turtle-nya masih didapatkan oleh King Kong. Tapi Kong-nya malah menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Dan sekarang Kelra-nya dikejar habis-habisan. Shadow Kill tidak bisa menumbangkan dua orang sekaligus tadi. Iya, dan ternyata berhasil untuk ditunggu selesai dari Shadow Kill-nya. Ditabrak balik lagi sehingga pertukaran menjadi 2-2. Tapi keuntungan lawan nanti ke Philippines. Karena
karena mereka dapetin turtle-nya juga. Sementara dari ID build-nya yang udah terlihat ya modal, Fast Cloud dan juga Berserker's Fury untuk Kelra udah selesai. 4.000 berbanding 1.200. 2.200 jarak lumayan. Lumayan nih. Tapi seenggaknya ada Didorong lagi dong. Secret Hammer berhasil mereka membalikan keadaan. Tapi mereka pop-up-nya. Gagal diambil oleh Dex. gagal ya. Purple Buff-nya Ada ada purple buff di dalam tubuh Dex. ini berarti ya, ini pakai Kita lihat di manakah lingkaran biru itu. harusnya di Iko nggak sih? Bingkong ya. Harusnya. Oke, tapi untuk sejauh ini pressure yang dipegang sama Fnatic Onyx Filipina berhasil untuk membuat dari Falcon Esport terbungkam ya. Agresivitas dan mereka harus reset lagi. Temponya nggak bisa mereka pegang nih untuk Falcon Esport. Sehingga kali ini tanpa adanya juga jawaban pasti untuk bisa membuat dari King Kongnya ini pun tertangkap. 5-0-2 bayangkan. Semakin snowball lagi power yang bisa dimiliki dan bahkan kali ini dengan adanya Wishing Lantern. Ini akan ngebuat dari Royal Milk bakal lebih susah lagi untuk berada di paling depan. Oke. Kelra pun lama-kelamaan akan semakin besar lagi damage-nya, semakin bahagia lagi dengan deretan item yang dia milikin. Karena sejauh ini belum ada tekanan yang emang benar-benar bisa masuk ke dalam tubuh dari Kelra. Yep. Wah, ditabrak lagi? Tabrak lagi. Enggak. Kayaknya terlalu berbahaya ya. Karena dalam keadaan yang lagi berkumpul semua, damage dari Shadow Kill akan terbagi juga sehingga tidak optimal. Dan apalagi Lord bakal muncul. Kalau Shadow Kill nggak ada, kemungkinan untuk bisa melakukan kontes dari Dex ini akan semakin terbungkam. Tapi level sekarang beda 3 loh antara Dex dan juga King Kong lagi. Lagi ya. Sekalinya gapnya dipegang sama salah satu tim tuh jauh banget ya. Iya. Kayak tadi di game keempat kan Falcon sampai 9.000, 10.000 dari goldnya bedanya. Dan ini dipegang lagi sama Fnatic Onyx Philippines nih. Mode match point. Buset deh, mode match point. Oke, Conceal. Siapakah tujuannya? Di mana sekarang Hylos? Ada King Kong di bagian belakang, tapi Glorious Pathway belum terlihat. Bahkan sekarang, Kelra pun join ke dalam pertempuran. Masih berhasil digagalkan pertempuran ataupun serangan dilakukan oleh pemain dari Fnatic Onyx. Dan Royal Milk nggak perlu recall, dia butuh revitalize aja untuk ngebuat dirinya. Oh, Wah, dihajar, tapi terlalu banyak soul skill dibutuhkan untuk bisa menumbangkan satu player tersebut dengan Royal Milk. Masih ada di area river, tertimpa lagi kriknya, tidak memberikan impact apapun di bagian belakang. Untuk Hayabusa masih di area orange buff, belum mau maju ke depan dengan sedikit SP di dalam tubuhnya. ya ini bahaya sih kalau misalkan Dex-nya maju dengan keadaan tidak optimal gini. HP yang udah mulai turun, jadi terpaksa harus melakukan recall dulu karena udah ada informasi bahwa Lordnya tidak dilanjut oleh Fnatic Onyx Philippines. Kid X yang sedang berpatroli di area Lord Pit-nya dan menunggu harusnya untuk bagaimana setup ke arah Lord ini bisa dilakukan oleh masing-masing tim. Dan Royal Milk ini udah nggak bisa di depan itu. Hajar lagi dong Royal Milk. Ada satu lagi Glorious Pathway dikeluarkan. Tidak ada revitalize lagi tadi dalam tubuhnya hingga membuat dirinya pun tidak kuat lagi. Tapi Dex numpang lewat saja tadi dengan kuat Shadow. Ada Phantom Shuriken dikeluarkan balik lagi ke posisi semula dan Lord akankah dikelaskan karena Brusco bisa saja nge-zoning kembali. Ya, ini thanks to Wop. Wah, mau kuat Shadow lagi, maju lagi Shadow Kill dikeluarkan. Tapi damage terbagi, terlalu berbahaya. Dan untuk sekarang malah bertemu dengan Super Prince. Masih berhasil kabur, tapi Lordnya berhasil diambil oleh King Kong. Agak sedikit kecepatan harusnya dari quad shadow-nya sehingga tidak ada upaya lagi tadi untuk bisa melakukan kontes ke area Lord. Dan Royal Milk udah harus waspada sih sama Wishing Lantern yang dimiliki juga oleh Super Prince. Tadi efek butterfly-nya itu loh, mau dia kabur. Ada splash damage lagi juga tambahan dari Kelra. Dan Lord sekarang udah berjalan di area bottom lane. Dan Falcon Esports, mereka secara defensif harusnya bisa diandalkan sih nantinya untuk PX7. Cuman ini nanti kalau emang tim fight kumpul ya, waduh, kombinasi antara Kelra dan juga Super Prince itu udah enak banget. Udah enak banget itu. Semakin leluasa nggak sih ini retailnya? Iya, heavy crossbow-nya kan meledak ke arah siapapun. Apalagi kan siapapun yang terjebak di area efek-efeknya Hero Manipulation kan kena efek slow, kena stun juga kalau memang bener-bener didukung juga. Dan sekarang Lord bakal coba untuk di defense perlahan. Krik terlalu tebal. Oke, Glorious Pathway sebenarnya udah dibuka juga sih di area tengah buat nahan aja, tapi Conceal Nah, Conceal siapa nih targetnya? nggak ada. Gak ada. Mereka mencoba untuk bisa memukul mundur aja agar mereka masuk jauh lebih dalam lagi ke dalam area pertahanan sendiri. Wah, What? itu damage dari Wop, King Kong terjebak, satu hit dan berhasil mendapatkan arah King Kong. Dex masih berhasil mundur. Begitu sekarang, implosion dia tidak connect karena siapapun coba lihat damage dari Kelra. Sudah sangat instan. Wah, ini benar-benar damage besar bisa disumbangkan oleh Kelra juga dan miss dari implosion itu dipanis dengan begitu mahalnya. Dan King Kong shutdown-nya mahal banget tadi loh. King Kong
terlalu dalam. Iya tadi dia mau coba untuk stepping tapi tangkep. Oke, Royal mundur lagi. Mundur lagi, maju mundur aja. Coba untuk mempertahankan orange buff lah ya sebagai modal dari Dex-nya juga. Purple buff. Tapi nggak dikasih loh. Purple buff ini coba tuh. Masih ditarik-tarik aja. Oke, Clear sudah set up posisi. Quad Shadow dikeluarkan kembali. Harus merelakan. Gak bisa ya, tadi upaya aja sebenarnya dari Quad Shadow-nya untuk ngecek ke area purple buff-nya. Namun masih belum berhasil untuk didapatkan dan Dax ini dalam keadaan yang cukup sulit ya. 024 purple buff gak ada. Apalagi juga space farming-nya tertahan juga karena teamfight-nya kalau 4 5 ini agak berat. Jadi mungkin split push dulu nih sekarang yang dilakukan sama Dex-nya dan 4 yang lainnya jangan meladenin teamfight yang bisa dibawa sama Fnatic oleh Filipina. Oke, King Kong udah punya Blood Wings. Udah akan semakin pede lagi untuk bisa masuk dan juga menghantarkan damage-nya ke tiap pemain Falcon. Sementara Brusco terus-terusan berhasil mendapatkan informasi. Wait, Clear. Terganggu, terkena Victory Fire, Raging Sandstorm, benar-benar Kidex tidak bisa bergerak. Quad Shadow, King Kong akan kamu masuk ke area jam? Tidak, karena sekarang Royal Wing harus masuk lagi dalam inventory yang dia punya. Oke. Dengan hilangnya satu pemain dari Falcon Esports ini membuat harusnya Lord akan bisa langsung dieksekusi oleh Fnatic Connect Philippines. Tidak ada sosok dari initiatornya juga. Dex-nya juga lagi terhambat nih tanpa memiliki adanya purple buff. Tapi nggak buru-buru, mereka bakal coba untuk checking dulu ke area rumputan dan Dex-nya ketahuan. Terbakar lagi Kirk. Masuk dalam rumputan, sakit banget. Hampir saja Dex menjadi korban di dalam aksi penyergapan dari Kirk. Oh, dipukul mundur dan tugas dijalankan dengan begitu baik. Zoning out dilakukan oleh Fnatic Connect Philippines dan Lordnya tidak di-reset. Karena Lordnya masih dipegang oleh King Kong dan tereksekusi sudah membuat Lord menjadi milik dari Fnatic Connect Philippines dan Falcon Esports. Mereka akan kehadiran Lord ataupun tamu yang tadi diundang. 6 berarti sekarang adanya pressure yang bisa dimiliki sama Fnatic Connect Philippines. Dengan itemization yang udah terlihat juga ya, Windwalker terselip di tubuh dari Kelra, Malefic Roar. Dan bahkan tanpa adanya Malefic Gun, butuhnya ke arah Great Dragon Spear aja untuk bisa memaksimalkan kembali adanya tambahan critical damage dan juga movement tambahan di saat adanya Heavy Crossbow ini. 4 critical udah numpuk semua itu. Oke, akan seperti apa lagi nanti damage yang bisa dihasilkan? Yap, tinggal posisinya juga sih. Sebenarnya dienakin banget karena sejauh ini Kara belum tumbang sama sekali. Dan kali ini setup defense dari Falcon Esports akan seperti apa? Karena mereka berfokus dulu nih ke arah atas. Dan Lord sudah menabrak. Best start di area atas, hancur. Di tengah sudah mulai ditekan. Ada lagi satu glorious pathway. Kidex menjadi orang terdepan. Dan sekarang berhasil untuk bisa mendapatkan karena sudah dimiliki dari Joran dan satu Secret Hammer. Tapi ternyata Super Freeze masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman dan juga mengeluarkan karena real wall manipulation yang dimiliki. Dan Kirk-nya tertinggal. Ada pergerakan dari Dex-nya dengan satu Quad Shadow Phantom sedikit tadi tidak kena karena siapapun. Wah, ini ngeri-ngeri banget sih. Tadi Brusco bener-bener berani banget untuk masuk langsung Raging Centaur Flicker, tapi masalahnya masih ada base turret. Sehingga damage-nya ini masih belum bisa disumbangkan juga sama Fnatic Connect Philippines, sehingga menjadi pertukaran saja. Satu untuk satu antara kedua belah roamer. Reset lagi dari Fnatic Connect Philippines dan terlihat ini pun yang sempat mereka lakukan. Mereka nggak mau terlalu paksa, mereka nggak mau yang overextend, nggak mau overcommit. Mereka mundur lagi, set up ulang lagi. Dan menunggu nantinya Lord yang akan segera muncul di dalam 1 menit ke depan. Sembari menghabiskan juga ke area jungle-jungle yang dimiliki. Oke, Royal Milk. Waduh, terbakar lagi, ketahuan Royal lagi. Dan Milk. Kelra menjual sepatu. Benar Venture ya. Karena movementnya udah ada dari GDS dan juga Windwalker lah ya. Yap, udah enak lah itu, udah cukup lah 2 item itu ya. Dan sejauh ini juga aman banget sih dari Kelranya tanpa adanya point dead sama sekali. Siapapun yang mau menyentuh Kelra, ini udah di backup sama Super Freeze yang juga aman banget. Sehingga kali ini dari Falcon Esports mereka cukup sulit untuk bisa melakukan targeting. Mau kemana, mau ke Kelra atau mau Super Freeze. Karena mereka berdua dari tadi nempel. Damage-nya juga kan dari DPS-nya juga ya udah gitu kan, crossbow dikeluarin, DPS-nya akan meledak dan itu semua basic attack-nya jatuhnya kan. Ya nggak perlu harus dari ultimate-nya kah atau yang emang bisa seperti Dead Sonata yang cuma sekali tembak juga kalau kena. Yap. Dan masalahnya bisa di outrange banget kan untuk Ranger-nya juga. Dan positioning dari Kid X yang ternyata mencoba untuk mencari informasi terlebih dahulu. Recall nggak sih? Enggak ya, kayaknya dia bakal mencari-cari dulu
informasi di area purple buff-nya. Kinex-nya jauh banget di belakang. Iya, dan Super Friends ini awareness-nya. Wah. Wah! Ketahuan dan Super Fins tahu di mana keberadaan Kid X. Ada Glorious Parway dikeluarkan guna untuk bisa memberikan backup dari rekan-rekannya. Tapi Flosion tadi masih sempat untuk bisa mengikat karena dari Super Fins dapat apa yang kembali terjadi di dalam. Satu lor Sapir Real Warman Raja di bagian belakang. PX pun di dalam. Royal Mic-nya menghilang. Tapi Brusco pun menjadi satu harga yang harus dibayar. Hanya saja ini bayaran yang terlalu mahal. Tidak ada keadilan untuk Falcon Esport kali ini. 4 tukar 2 dan bahkan tak butuh Lord. Mereka bakal langsung straight push di arah tengah karena Benny tersisa sendirian saja. Tapi apakah cukup laju wave minion ini untuk bisa mendobrak paksa? 3 wave minion atas, tengah, bawah, ada King Kong pun hadir. Sedikit lagi dipaksa untuk bisa selesai di dalam round ini.